Halo Mamis, kali ini kita akan mengadakan kuliah WhatsApp yang berjudul Montessori Homeschool Ready, Set, Go yang akan dibawakan oleh Miss Ursula Rebecca. Saya Jennifer akan bertindak sebagai moderator pada kuliah WhatsApp kita kali ini. Saya persilahkan kepada Miss Ursula untuk menyapa Momis kalian. Hai teman-teman, Ursula di sini. Seiring dengan terbukanya wawasan kita tentang pendidikan anak, ditambah lagi dengan situasi yang penuh ketidakpastian selama pandemi COVID-19 ini, homeschooling pun menjadi alternatif jalur pendidikan masa kini. Metode Montessori adalah salah satu metode favorit ibu-ibu dalam mendidik dan membesarkan anak di rumah. Tentunya motif dan juga pandangan orang tua tentang Montessori ini belum tentu seluas dan sedalam keajaiban Montessori itu sendiri. Masih banyak orang tua yang mengira bahwa homeschooling Montessori itu yang penting ada perabotan seukuran anak, ada rak terbuka, kemudian mainan diletakkan di nampan, ada foto-foto kegiatan hands-on yang menarik, kemudian agar supaya anak itu jago calistung, dan hal-hal yang bersifat dangkal lainnya. Tentu tidak ada yang salah dengan itu semua, namun apabila orientasi kita tidak didasarkan pada filosofi Montessori yang benar, maka semenarik apapun kegiatan yang kita sediakan di rumah, hanya akan menjadi kegiatan semata, bukan sebagai mata rantai yang berhubungan dan berkesinambungan untuk menjadikan anak kita versi yang terbaik, sekali lagi, versi yang terbaik dari dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, dalam beberapa jam ke depan, kita akan bahas tuntas tentang Montessori homeschooling di rumah. Dan saya akan membawa teman-teman sekalian mulai dari persiapan, pengaturan, dan implementasi yang tajuknya kita sebut saja Montessori Homeschool Ready, Set, Go. Kita kenalan dulu yuk. Miss Ursula Rebecca ini adalah ibu dari seorang anak laki-laki bernama Sebastian berusia 6 tahun. Saat ini Miss Ursula tinggal di Pennsylvania, USA dan menjadi seorang pendidik di salah satu preschool di sana. Miss Ursula mendirikan support group dan pembelajaran daring The Secret is Yours untuk memberikan edukasi dukungan kepada moms di Indonesia dimanapun berada. Selain itu, Miss Ursula juga mendirikan asistensi pendidikan kegawat daruratan bagi anak-anak terdampak bencana. Nah, saat ini Miss Ursula merupakan mentor pada course Homeschooling the Montessori Way di Sunshine Teachers Training, sebuah lembaga pelatihan Montessori pertama yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Mengapa Montessori? Tujuan pendekatan Montessori adalah membantu anak untuk menguasai kemampuan-kemampuan esensial, bukan hanya di sekolah saja tetapi untuk kehidupan jangka panjang. Tujuan pendekatan Montessori adalah membantu anak untuk menguasai kemampuan-kemampuan esensial, bukan hanya di sekolah saja, tetapi untuk kehidupan jangka panjang. Penerapan filosofi dan prinsip Montessori yang benar akan membantu anak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa hormat kepada orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Memiliki motivasi dari dalam diri, menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, serta kreatif. Montessori memiliki tujuan jangka panjang seumur hidup anak. Slide di atas menjelaskan karakteristik individu yang dihasilkan dari pendekatan Montessori. The whole child approach, ada perkembangan fisik, intelektual, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Hal-hal di atas yang membuat Montessori berbeda dengan metode pendidikan lainnya. Metode Montessori ini mencakup perkembangan holistik anak. Pendidikan dengan pendekatan Montessori bukan untuk membuat anak menjadi jenius atau terbaik menurut standar orang lain, akan tetapi tujuannya untuk membantu anak menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan mencapai potensi maksimumnya. Physical embryo versus spiritual embryo. Apa benar anak terlahir sebagai kertas kosong? Miss Ursula akan memberi penjelasan melalui video berikut ini. Apakah benar anak itu terlahir seperti kertas kosong yang harus kita tulisi, yang harus kita gambar sesuai dengan keinginan kita? Maria Montessori punya teori tentang spiritual embryo. Saya sangat senang dengan teori ini. Pertama kali kita tahu kita hamil, seorang ibu itu hamil, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mencari dokter, kita berkonsultasi, kita cek apa yang harus saya
konsumsi, apa yang tidak boleh, apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang harus saya hindari, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Karena kita punya naluri sebagai orang tua untuk nurture. Nurture artinya kita mengasuh, kita membantu, kita menunjang anak ini agar supaya boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak yang sehat, yang normal, yang kuat. Dan semenjak seorang ibu hamil, akan terjadi perubahan-perubahan baik dalam pola makan, gaya hidup, semakin peduli ya. Kita kontrol ke dokter, kita ingin mengetahui apakah anak di dalam janin kita ini dalam keadaan yang baik. Kita mengkonsumsi asam folat, vitamin-vitamin, lebih banyak makan sayuran dan buah, menghindari makanan-makanan yang mentah, menghindari kegiatan-kegiatan yang ekstrim, istirahat yang cukup. Itu kita lakukan dari luar. Apa yang dilakukan oleh embrio yang ada di dalam kandungan kita? Kita sebagai orang tua, bahkan ibunya sekalipun, tidak turut campur dalam perkembangan pertumbuhan di dalam kandungan itu. Kita tidak yang menaruh tangannya, kemudian kita kasih matang jantungnya, kita kembangkan otaknya biar maksimal. Kita hanya bisa support dari luar. Dan yang bertumbuh adalah anak itu sendiri, yang melakukan perkembangan, pertumbuhan sesuai dengan tahapannya. Itu adalah anak sendiri. Janin itu sudah memiliki blueprint. Kapan dia akan bertumbuh kepalanya, kapan paru-parunya berkembang, kapan jantungnya matang, kapan tangannya tumbuh, kapan jari-jarinya muncul, kapan otaknya berkembang, kapan jenis kelaminnya muncul. Ini yang dinamakan physical embryo atau embrio secara fisik. Begitu anak itu lahir, sebagaimana dia memiliki blueprint terhadap pertumbuhan perkembangan fisiknya dalam kandungan, dia pun memiliki blueprint secara spiritual. Apa yang akan terjadi di dalam dirinya yang tidak kelihatan dari luar. Apa minat dan bakatnya, karakternya seperti apa, preferensinya seperti apa. Dan sama seperti orang tua yang tidak bisa ikut campur dalam pertumbuhan janin di dalam kandungan, begitupun orang tua ketika anak itu sudah lahir, kita tidak turut campur mengobrak-abrik, mengacau-ngacaukan apa yang sudah ditorehkan dalam blueprint spiritual anak itu. Tetapi tugas kita sama, dari yang kita mengasuh makanan bergizi dan juga vitamin-vitamin dari luar, kita pun hanya nurture atau kita pun hanya support dari luar terhadap perkembangan spiritual anak ini. Apa yang terjadi dalam dirinya tidak bisa kita jump in, kemudian kita ikut campur, kita paksakan apa yang menjadi keinginan kita. Kita hanya support dari luar. Kita sediakan apa yang dia butuhkan. Dan dia yang akan menumbuhkan potensi-potensi di dalam dirinya sendiri. Ketika kita memaksakan, kita ikut campur terlalu banyak, spiritual embryonya itu akan berontak. Karena tidak sesuai. Peran kita hanya nurture, sekali lagi hanya menunjang dari luar. Follow the child. Ikuti perkembangannya, ikuti kebutuhannya, ikuti minatnya, observasi. Kita mau observasi, oh anak ini minatnya di sini. Yang saya perlu lakukan adalah tunjang dia dari segi ini. Berikan dia kebebasan di sisi ini. Kemudian kita tarik diri, kita observasi lagi. Dan kemudian kita maju lagi dengan bimbingan selanjutnya. Dan kita tugasnya menjadi fasilitator. Kita menghubungkan anak dengan lingkungan sekitarnya di mana dia bisa belajar banyak dari situ. Mengapa Montessori ini berbeda dibandingkan dengan metode-metode pendidikan yang lain? Ini karena Montessori menitik beratkan pada the whole child approach. Jadi pendekatan terhadap anak secara menyeluruh yang mencakup perkembangan fisik, spiritual, intelektual, emosional, bahasa, sosial. Semua ini menjadi satu. Kalau tadi saya katakan bahwa tugas kita sebagai orang tua ataupun guru adalah menunjang anak, itu tujuannya adalah agar supaya anak ini bisa mengikuti spiritual embryonya, inner teachernya, sampai dia itu bisa mencapai potensi maksimum mereka. Nah, ini adalah 8 prinsip utama Montessori. Yang pertama adalah gerakan dan pengertian. Maksudnya, anak-anak usia dini ini tanpa bergerak, memegang benda, memanipulasi material, anak tidak akan belajar karena mereka memang belajar melalui gerakan dan kemudian mereka memperoleh pengertian. Yang kedua adalah kebebasan memilih. Nah, anak yang diberikan kebebasan memilih akan merasa memiliki kontrol akan diri dan keputusannya. Misalnya, kita menyediakan beberapa pilihan material di rak dan kita bebaskan anak untuk memilih kegiatan apa yang ingin ia lakukan.
Nah, ini akan mengembangkan proses pembelajarannya. Bandingkan dengan apabila kita memaksakan. Kita yang buat pilihan. Oke nak, ini material, sekarang kamu kerjakan, setelah ini mama atau papa atau miss kasih yang lain lagi. Nah, anak tidak akan memiliki yang namanya sense of control. Ada anak yang ogah-ogahan melakukannya, tapi mungkin ada anak yang diam, menuruti, tapi ingat bahwa hati pikirannya tidak ada di situ. Dan ia tidak menikmati atau mengambil manfaat yang maksimal dari kegiatan yang kita paksakan tersebut. Yang ketiga adalah ketertarikan atau interest. Bila anak memiliki ketertarikan terhadap sesuatu, ia akan dengan senang hati dan semangat untuk mempelajarinya. Samalah dengan kita sebagai orang dewasa ya, apabila kita ingin melakukan apa yang kita inginkan, maka kita akan melakukan itu dengan hati yang senang ya, dengan sepenuh hati. Nah, ketika anak melakukan sesuatu atas pilihannya sendiri, ia akan melakukannya dengan sepenuh hati juga dan dapat berkonsentrasi. Ini yang penting ya. Nah, yang keempat adalah hindari reward. Nah, bila kita mengiming-imingi anak dengan hadiah ya, atau imbalan gitu ya, misalnya bisa berupa mainan, jajanan, dikasih nonton atau dikasih main game atau screen time dan lain sebagainya, ini akan terjadi pergeseran motivasi. Jadi ada pergeseran motivasi dan orientasi belajar. Mereka akan fokus karena mereka ada iming-iming hadiah gitu, ada reward itu. Suatu saat ketika mereka harus mengerjakan tugas tanpa iming-iming hadiah, bisa saja motivasi akan turun drastis. Nah, ini yang harus kita hindari. Apa yang kita mau bangun dalam diri anak justru adalah self-motivation yang bisa dibawa terus oleh anak sepanjang hidupnya. Bukan pada saat dia masih anak-anak saja, dia masih bisa tergiur dengan hadiah, tetapi ini untuk jangka panjang. Nah, kemudian yang kelima adalah anak-anak belajar lebih baik ketika berada dalam komunitas, terutama yang vertical group. Maksudnya grup anak-anak dengan usia yang berbeda gitu ya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Nah, anak yang kecil akan belajar dari anak yang lebih besar, sedangkan anak yang lebih besar dapat melatih jiwa kepemimpinannya dan mengayomi anak yang lebih kecil. Kemudian yang keenam adalah konsep yang konkret melalui aktivitas yang bermakna dan nyata. Misalnya untuk belajar tentang serangga, kita bisa langsung ke halaman, kita observasi dengan cara-cara yang fun, dengan cara-cara yang casual. Kemudian untuk menyusun huruf menjadi satu kata, kita menunjukkan objek dari kata tersebut. Misalnya sapu, kita tunjukkan ini sapunya gitu ya. Atau misalnya bola, kita sediakan objek bola yang real di situ. Nah, kemudian untuk belajar bagian-bagian tumbuhan, kita bisa melakukan eksperimen dengan biji kacang hijau misalnya ya, atau memang kita ke taman mengobservasi bagian ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ya, ada kelopak bunganya. Atau sebelum belajar angka, kita tunjukkan dulu berapa banyak atau kuantitas ya, sebelum belajar simbolnya. Sebelum belajar menghafal 1 sampai 100, kita tunjukkan dulu ke anak bahwa 1 ini segini loh banyaknya gitu. 2 segini loh, sehingga anak itu paham, memahami kuantitas. Bahwa 100 itu lebih banyak dari 80 misalnya. 3 itu lebih sedikit dari 7 dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengajari rasa, kita bisa berikan kegiatan mengecap rasa yang berbeda-beda. Untuk melatih anak melakukan kegiatan keterampilan hidup, kita bisa berikan anak kesempatan untuk menggunakan alat kebersihan asli, ya, bukan mainan, bukan pretend play atau main pura-pura gitu ya, tapi benar-benar alat kebersihan asli, tetapi yang ukurannya sesuai dengan ukuran anak. Nah, kemudian yang ketujuh adalah interaksi itu atau bimbingan dari orang dewasa. Dalam hal ini kita ya kalau di rumah. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik atau positive communication dengan anak. Bila kita melakukan interaksi yang baik ya, kita menghargai mereka dan respect di situ, maka anak itu akan lebih terarah, akan lebih mudah untuk dituntun, dibimbing menjadi individu yang lebih baik lagi. Kemudian keteraturan. Nah,
Memang di lingkungan Montessori keteraturan ini atau order ini adalah hal yang sangat penting gitu, karena Maria Montessori percaya bahwa keteraturan di sekitar anak, di lingkungan sekeliling anak itu akan membangun keteraturan internal dalam pikirannya. Moms, kita sama-sama setuju ya bahwa sebagai orang tua tidak terkecuali harus memperlengkapi diri. Untuk itu mari kita masuk pada step ready atau tahap persiapan. Pelajari regulasi homeschooling di Indonesia atau negara setempat di mana kita tinggal. Hal ini mencakup payung hukumnya, legalitas, kelulusan, standar nasional pendidikan, proses, dan lain-lain. Jalur pendidikan yang diakui Indonesia, formal, non-formal, dan informal. Nah, teman-teman, persiapan spiritual ini tidak ada hubungan atau kaitannya dengan agama atau keyakinan tertentu ya. Ini adalah hal yang harus kita lakukan sebelum kita bekerja dengan anak, baik kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Jadi ketika kita bersama anak, ada beberapa kualitas diri yang wajib kita miliki, ya, antara lain ada komunikasi yang baik, kasih sayang, kesabaran, cinta, kepercayaan, ya. Nah, dan kita harus mempersiapkan diri kita, karena anak itu adalah peniru yang handal. Mereka akan melakukan apa yang mereka lihat, apa yang kita teladankan kepada mereka, daripada apa yang kita ucap gitu, apa yang kita perintahkan. Misalnya, kamu kalau bicara yang lembut dong, yang sopan. Tetapi misalnya ya, setiap hari di rumah yang kita pertontonkan kepada anak adalah cara bicara kita yang kasar. Kita juga mungkin tidak respect terhadap anak. Atau anak melihat kita misalnya ya, berbicara dengan asisten rumah tangga atau orang-orang tertentu dengan cara yang arogan, dengan cara yang kasar gitu ya. Kita menyuruh anak untuk bereskan dong mainanmu setelah dimainkan gitu. Tetapi misalnya di dapur setelah kita masak itu, anak-anak melihat kita sembarang saja meletakkan perlengkapan memasak kita atau barang-barang kita yang lain itu sembarangan. Nah, jadi disinilah peran kita sebagai orang tua, kita persiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita bekerja dengan anak. Nah, peran yang diharapkan untuk kita miliki ya ketika kita akan mendampingi anak, mendidik, mengajar mereka di rumah. Yang pertama adalah kita diharapkan untuk menaruh kepercayaan kepada anak. Kemudian menghilangkan rasa egois kita. Nah, ini yang sulit gitu, karena orang tua terkadang kita sudah punya target atau impian terhadap anak ini ya, atau misalnya kita sudah punya agenda kita sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang ingin kita berikan kepada anak dan kita ingin mereka lakukan. Dan ketika mereka merasa itu tidak sesuai dengan minat atau ketertarikan mereka, dan mereka seperti tidak sepenuh hati mengerjakan itu atau tidak mau mengerjakan itu, kita yang sudah capek-capek bikin materialnya itu punya rasa ego, kita paksakan gitu ya. Itu harus kita hilangkan. Kemudian yang ketiga, memandang anak sebagai individu, bukan komoditas gitu. Jadi ketika kita memandang anak sebagai individu yang unik, yang memiliki potensinya masing-masing, maka akan beda cara kita memperlakukan mereka, ya. Yang keempat adalah memahami hubungan dengan anak. Kemudian mampu mengobservasi. Nah, orang dewasa itu kekuatannya adalah observasi. Sesering apapun, sebanyak apapun kita mengajari anak, apabila kita tidak mampu mengobservasi, maka kita tidak bisa mengenal anak itu lebih dalam lagi, ya. Kemudian menghubungkan anak dengan lingkungan. Jadi ingat tadi yang spiritual embryo, bahwa tugas kita adalah sebagai fasilitator. Kita hubungkan anak dengan lingkungannya, supaya anak itu terhubung, punya koneksi dengan lingkungan sekitarnya, material yang kita sediakan, sehingga mereka bisa menggunakan itu ya, dan bisa memenuhi kebutuhan perkembangan mereka pada saat itu. Selanjutnya adalah mempersiapkan lingkungan yang baik bagi anak. Di Montessori kita sebut ini adalah the prepared environment. Lingkungan yang baik bagi anak, lingkungan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Semisal anak-anak toddler misalnya yang masih ingin bergerak gitu ya, tidak ada yang salah. Mereka memang tidak diciptakan untuk diam di usia seperti itu, karena mereka sedang membangun body awareness atau kemampuan motorik mereka gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah mungkin kita kurangi perabotan pecah belah di rumah ya, agar anak tidak celaka.
misalnya mereka ingin mandiri, melakukan sesuatu sendiri, tetapi kurang tinggi, sediakanlah bangku kecil agar mereka bisa naik di bangku itu. Kemudian di dapur misalnya mereka bisa mencuci piring. Itu hal-hal kecil yang merupakan wujud nyata dari kita untuk menghubungkan anak dengan lingkungannya, kemudian mempersiapkan lingkungan yang baik bagi anak. Kemudian kita juga harus mengembangkan pengetahuan ya, seperti pada sesi ini, karena kita ingin belajar, menambah pengetahuan. Kemudian menjadi teladan ya. Pastikan apa yang kita lakukan di depan anak itu adalah hal-hal yang patut mereka teladani. Menciptakan rasa damai. Ya, jadi kita hindari pertengkaran dengan anak karena kita ini orang tua mereka, bukan musuh ya. Selanjutnya menjadi pribadi yang bertumbuh, tidak stuck gitu ya. Kita selalu berusaha untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Gitu, dan tentunya menciptakan rasa nyaman. Ketika anak-anak itu merasa nyaman, dia punya trust atau dia percaya kita gitu ya, akan mudah untuk membangun hubungan yang baik. Bangun ikatan yang kuat dengan anak ini adalah hal yang menurut saya sangat-sangat penting. Karena ketika kita akan memulai Montessori homeschooling ya di rumah, tentu pasti ada perubahan, mencakup rutinitas, kegiatan ya, kemudian bagaimana cara kita mengajar mereka, itu pasti ada perubahan. Nah, sebaiknya kita bangun ikatan yang kuat dengan anak setiap hari ya, setiap hari, agar supaya mereka itu ketika melalui perubahan-perubahan dan mendapatkan aturan-aturan dasar yang baru di rumah, itu mereka lebih bisa untuk menerimanya. Jadi tidak serta-merta berubah dan tidak ada komunikasi antara kita dengan mereka tentang perubahan itu, dan mereka pun sebagai anak mungkin kaget, dan tidak semua anak itu cepat tanggap terhadap perubahan. Nah, membangun ikatan yang kuat dengan anak sebenarnya ini adalah hal yang sederhana, tidak sulit untuk kita lakukan. Misalnya ketika anak itu ingin berbicara dengan kita atau ingin bermain dengan kita berikan perhatian dan waktu yang tidak terbagi ya, tidak sambil pegang handphone, tidak sambil main laptop, tidak sambil main sosmed dan lain sebagainya. Juga menjelang tidur, nah saya suka sekali waktu menjelang tidur, kita bisa adakan pillow talk di situ dengan anak, kita bisa menanyakan hari mereka bagaimana. Nah, besok kita akan begini. Kamu mau kira-kira kegiatan yang mana? Kemudian kita juga bisa sisipkan peraturan-peraturan dasar yang kita berlakukan dalam menerapkan Montessori homeschooling di rumah. Ketika kita mengenali gaya belajar anak, maka kita dapat menyediakan kegiatan serta mendampingi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Learning style anak ada beberapa jenis, yaitu visual, aural, verbal, physical, logical, social, and solitary. Dalam pengaturan lingkungan Montessori, khususnya untuk awal memulai homeschooling, sebaiknya kita hindari terlalu banyak barang. Nah, mulai dengan jumlah material yang terbatas, kemudian letakkan pada tempatnya masing-masing, dan hindari mengubah atau memindahkan barang-barang agar anak dapat membentuk tatanan yang teratur dalam pikirannya. Pada proses bebenah ini, anak yang sudah dapat diajak bekerja sama dapat membantu ibunya untuk menyortir mainan dan material yang masih ingin digunakan, disumbangkan atau disimpan dulu untuk kemudian dirotasi. Sisakan hanya sekitar 6-8 mainan. Hal ini agar anak mudah membereskan mainannya setelah dimainkan, lebih fokus serta tidak merasa kewalahan dengan tumpukan mainan yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Kamar tidur anak dengan kasur diletakkan persis di atas lantai tanpa tempat tidur yang tinggi. Ini memudahkan anak untuk naik turun kasur dengan mandiri, melatih motorik anak, serta menghindari cedera karena terjatuh dari tempat tidur yang tinggi. Benda-benda dalam tempat tidur anak tidak terlalu banyak, diletakkan pada level yang sesuai jangkauan mereka, dan masih tersisa ruang untuk anak dapat bergerak dengan leluasa. Bila memungkinkan, gunakan tempat cuci tangan dan toilet seukuran anak. Bila tidak tersedia, maka sediakan stool atau bangku untuk memudahkan anak naik turun secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa.
Batasi jumlah pakaian anak untuk membuatnya mudah memilih pakaian yang ingin digunakan. Letakkan pakaian pada tempat sesuai jangkauan anak. Pisahkan jenis-jenis pakaian dan aksesoris dalam laci, rak, atau keranjang yang berbeda dan diberi label. Berikan anak kebebasan untuk berpakaian sendiri meski pada awalnya mungkin memakan waktu yang lebih lama. Bersabarlah untuk tidak menginterupsi. Berikan bantuan untuk memakaikannya apabila anak memintanya sendiri. Gunakan rak terbuka yang sesuai dengan ketinggian anak. Atur sesuai tingkat kesulitan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Untuk tahap awal, jangan letakkan banyak material. Banyak orang menyalahartikan makna kebebasan dan follow the child dalam metode Montessori. Tak jarang orang tua membiarkan anak melakukan kekacauan di rumah hanya karena menelan mentah-mentah prinsip follow the child atau give the child the freedom to explore. Kebebasan yang diberikan anak adalah kebebasan dalam batasan, bukan kebebasan yang kebablasan. Batasan yang diberikan berupa aturan dasar. Ini bagian yang sangat krusial dan turut menentukan sukses tidaknya penerapan Montessori di rumah. Bila anak bisa mengikuti peraturan yang ada, makin besar pula kebebasan yang dapat ia peroleh. Penggunaan alas kerja berguna untuk menunjukkan area kerja masing-masing anak sehingga mereka dapat menghormatinya. Batasan pertama adalah respek terhadap diri sendiri. Dalam berkegiatan, anak harus bekerja dengan aman, tidak memainkan material dengan cara-cara yang membahayakan dirinya sendiri, menjaga kebersihan, bekerja dengan tenang, tidak menyakiti diri sendiri, dan lain-lain. Anak-anak dalam lingkungan Montessori bekerja sambil menghormati kepentingan orang lain. Contoh, di dalam ruangan, anak-anak tidak berlari agar tidak menabrak orang lain, menginterupsi guru dengan sopan, berbicara dengan volume suara yang pelan agar tidak mengganggu teman lain yang sedang berkonsentrasi, bertanya dan menjawab dengan sopan, sabar menunggu giliran, tidak merebut material yang sedang digunakan teman lain, meminta atau menawarkan pertolongan dengan sopan, bersin atau batuk dengan cara yang sopan, dan lain-lain. Merapikan kembali material yang sudah selesai digunakan dan meletakkannya ke tempat semula sebelum mengambil material yang lain. Anak harus menghormati lingkungan sekitarnya dan menjaga agar tidak rusak, tetap bersih, rapi, dan terawat. Area dalam lingkungan Montessori, latihan kehidupan praktis, sensorial, bahasa, matematika, dan budaya. Selain aturan dasar tadi, konsistensi dalam rutinitas di rumah akan sangat membantu anak untuk juga membangun keteraturan dalam dirinya. Kita dapat membuat jadwal harian sederhana yang tidak terlalu rumit untuk diikuti oleh anak. Tempelkan gambar anak atau ilustrasi sebagai visual dari kegiatan yang akan dituliskan. Ini untuk membantu anak yang belum bisa membaca dapat memahami kegiatan-kegiatan yang akan dilaluinya setiap hari. Dalam Montessori dikenal siklus 3 jam, dapat lebih singkat untuk anak batita. Selama siklus ini berlangsung, anak diberikan kebebasan dalam batasan untuk bekerja sesuai dengan minat dan ketertarikannya saat itu, tanpa interupsi dari orang dewasa. Observasi bisa berupa catatan tertulis, bisa juga mental notes. Maria Montessori berkata, seorang Montessori guide harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengobservasi anak. Observasi adalah kunci kita dapat melaksanakan yang namanya follow the child. Tanpa observasi, kita tidak akan memiliki input yang akurat tentang level kemampuan anak. Sulit merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, mudah terombang-ambing dalam mengikuti minat dan kebutuhan anak, serta cenderung memaksakan kegiatan yang kita anggap tepat bagi anak. Hindari beban-beban ini, material, fasilitas, perlengkapan, idealis, tren. Kita wajib satu pemahaman, terbuka, tenang, ada rutinitas, belajar ikhlas, bersosial, beri anak tanggung jawab, manfaatkan minat anak, konsisten, berdamai daripada beradu, fokus pada apa yang kita bisa, bukan apa yang kita tidak bisa. Nah, Mam Fatia, jadi tadi telah kita bahas tentang freedom within limits atau kebebasan dalam batasan di lingkungan Montessori. Nah, di lingkungan Montessori ini kita memang harus tegas tetapi dengan cara yang lembut. Misalnya dalam penggunaan kata jangan, ya. Saya ambil contoh misalnya anak memukul-mukulkan number rod di rak misalnya, atau memainkan itu sebagai senjata gitu karena kan seperti tongkat panjang.
atau memukul-mukulkannya kepada orang lain. Nah, itu kan sudah melanggar batasan tentang respect terhadap orang lain dan respect terhadap material ya. Nah, kita bisa menyampaikan kepada anak, nah number word ini untuk menghitung ya. Jadi kita memberikan fungsi atau manfaat dari material itu. Atau misalnya dia mulai menendang-nendang mainan atau menendang-nendang orang lain gitu ya. Kita bilang, Kak, kaki itu untuk berjalan, untuk berlari ya. Jadi kita langsung saja mengatakan seperti itu daripada kita katakan jangan tendang, itu jangan dipukul-pukul. Nah, misalnya juga tentang penggunaan material nih. Misalnya kita sedang mengajar mereka untuk menghitung kuantitas. Nah, misalnya ada kartu angka dan ada objek untuk kuantitasnya. Kemudian objek itu dilempar-lempar ya, dimainkan yang tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya seperti itu. Nah, kita pun observasi, Mam. Bisa jadi anak itu memang tidak tertarik dengan hitung-hitungan pada saat itu. Mungkin dia tidak tertarik, mungkin dia belum memahami presentasi kita, ya. Jadi ada banyak kemungkinan. Kalau begitu kita jangan terpancing emosinya, kita katakan, "Nak, sepertinya kamu belum mau ya belajar ini, atau sepertinya kamu belum tertarik untuk bekerja dengan material ini. Kita simpan dulu ya, kita letakkan ke tempat semula. Dan kemudian kamu bisa memilih kegiatan apa yang ingin kamu lakukan." Seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa ini tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Jadi memulai homeschooling di rumah, apapun metodenya, tidak akan semudah itu ya. Makanya butuh konsistensi dari kita. Sekali kita sudah membuat aturan, kita bicarakan aturan itu dengan anak. Jadi kita tidak mendikte anak, Mam, ya. Jadi kita misalnya peraturan untuk menggunakan alas kerja. Oke. Penggunaan alas kerja ini kita diskusikan kepada anak. Kira-kira menurut kamu kenapa ya kita harus pakai alas kerja gitu ya? Oh, biar mainannya tidak rusak kalau kena langsung di lantai. Oh, biar kita tahu batasnya nih, kayak pagernya nih gitu ya, kayak halamannya nih. Kita bermain atau bekerja di atas area kerja kita sendiri. Jadi kita bahas dulu alasannya kenapa, reason gitu. Sehingga ketika anak memahami, oh kita melakukan A supaya ini. Nah, dengan pemahaman yang baik, anak juga akan lebih mudah untuk mengikuti atau mematuhi. Baik, dari pertanyaan Momaya, jawaban Miss Ursula adalah sebenarnya Momaya sudah mampu mengobservasi tuh ya, bahwa kegiatan baca tulis agak kurang menarik dibanding kegiatan fisik. Pada kondisi ini, mari observasi lebih lanjut lagi, apakah karena tidak mau baca tulis, kegiatan yang diberikan terlalu mudah atau membosankan, atau malah terlalu sulit. Anak belum paham presentasi kita, suasana belajar yang kurang menarik, atau ada hal lain. Sembari mengobservasi, kita lihat learning style anak, apa memang kinestetik, yang bawaannya suka bergerak. Nah, kita bisa memodifikasikan kegiatan baca tulis dengan permainan yang melibatkan gerakan. Momaya juga sebaiknya memberikan kegiatan-kegiatan Montessori sederhana untuk membantu anak memperpanjang konsentrasinya. Work cycle yang kita bahas tadi juga dapat membantu anak untuk membangun kemampuan berkonsentrasi. Oke, hai Mam Nurul. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa menghadapi anak yang selalu berargumentasi terhadap apa yang dia mau atau tidak mau. Menurut saya jika anak mampu berargumentasi ya, untuk mempertahankan pilihannya, justru itu adalah anak yang cerdas ya. Dan kita di sini, peran kita bukan sebagai diktator yang kita memaksakan apa yang harus mereka lakukan, sepanjang itu tidak menabrak atau melanggar peraturan tadi ya. Respect terhadap dirinya sendiri, respect terhadap orang lain, dan respect terhadap lingkungan sekitar termasuk di dalamnya material, maka tidak apa-apa gitu. Misalnya kita mengajak atau menawarkan anak untuk bekerja dengan material matematika misalnya, oke? Misalnya number rod.
Kemudian material itu ia gunakan malah untuk membuat maze gitu ya, jalur gitu, maze. Kemudian dia susun-susun dan digabungkan dengan material dari area sensori misalnya. Sepanjang dia tidak merusak ya, tidak memukul-mukulkan tongkat itu, tidak menyerang orang lain, kemudian tidak mengganggu orang lain, tidak berlari-lari, berlompat-lompatan, tidak berteriak-teriak, dia bisa membangun konsentrasi, maka biarkan. Jadi kita lihat dulu apa yang dia mau dan tidak mau. Jadi misalnya kalau itu bertabrakan dengan kemauan kita, sepanjang itu tidak merugikan, maka tidak apa-apa gitu. Nah, itulah gunanya kita juga menerapkan aturan dasar. Kita tegas namun lembut, tapi ya tegas itu artinya misalnya apabila anak itu sudah mulai menabrak atau melanggar batasan tadi, misalnya sudah menyakiti orang lain ya, atau bermain dengan cara yang tidak aman, maka dia tidak bisa mendapatkan kebebasan. Jadi kebebasannya memang within limits. Dan pentingnya komunikasi dengan anak, misalnya selama pandemik ini dan dia harus rajin cuci tangan misalnya, terus dia nggak mau cuci tangan terus begini gitu kan. Nah, itulah gunanya sebelum kita mengajarkan dia bagaimana cara mencuci tangan yang baik, kita bahas dulu kenapa gitu. Anak yang cerdas harus dikasih makan alasan gitu, karena mereka butuh reasoning kan. Jadi biar reasoning skill mereka juga jalan gitu. Kenapa kita kalau bersihin itu tutup pakai siku misalnya gitu kan, kenapa gitu, biar bakterinya atau germsnya tidak menyebar ke orang lain gitu. Jadi ada alasannya. Kemudian apakah usia 4 tahun sudah terlambat? Nah, pertanyaan ini sering sekali orang tua, teman-teman tanyakan kepada saya. Ini saya mau kasih rahasia bocoran ya. Nah, memang topik kita tentang homeschooling, jadi kita tidak berbicara banyak tentang filosofi atau teori-teori Montessori. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa Dr. Maria Montessori ini sudah memetakan kepada kita 4 tahap perkembangan anak dari usia 0 sampai 24 tahun. Jadi dari anak itu bayi gitu ya, masa kanak-kanak, kemudian mulai remaja, beranjak dewasa ya, sampai dia dewasa, itu sudah dipetakan. Dan prinsip-prinsip Montessori yang tentang kebebasan dalam batasan, kemudian tentang follow the child, nah kemudian juga teori-teori dalam 4 planes of development atau 4 tahap perkembangan anak ini, itu akan terpakai sampai dia dewasa. Karena memang Montessori itu bukan untuk calistung, bukan untuk biar anak nilainya tinggi di sekolah, biar dia lebih advance dari teman-temannya, bukan. Sebaliknya Montessori itu ingin membantu anak gitu untuk berkembang bertumbuh. Kalau bersin itu tutup pakai pertanyaan ini sering sekali orang tua, teman-teman tanyakan kepada saya. Ini saya mau kasih rahasia bocoran ya. Nah, memang topik kita tentang homeschooling, jadi kita tidak berbicara banyak tentang filosofi atau teori-teori Montessori. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa Dr. Maria Montessori ini sudah memetakan kepada kita 4 tahap perkembangan anak dari usia 0 sampai 24 tahun. Jadi dari anak itu bayi gitu ya, masa kanak-kanak, kemudian mulai remaja, beranjak dewasa ya, sampai dia dewasa, itu sudah dipetakan. Dan prinsip-prinsip Montessori yang tentang kebebasan dalam batasan, kemudian tentang follow the child, nah kemudian juga teori-teori dalam 4 planes of development atau 4 tahap perkembangan anak ini, itu akan terpakai sampai dia dewasa. Karena memang Montessori itu bukan untuk calistung, bukan untuk biar anak nilainya tinggi di sekolah, biar dia lebih advance dari teman-temannya, bukan. Sebaliknya Montessori itu ingin membantu anak gitu untuk berkembang bertumbuh menjadi individu versi terbaik dari dirinya sendiri gitu, bukan berdasarkan standar orang lain. Jadi versi terbaik dari dirinya, jadi dia bisa maksimal, potensi maksimumnya itu tercapai dengan cara kita memberikan lingkungan yang dipersiapkan ya, dengan cara-cara tadi yang telah kita bahas bersama. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah terlambat, tidak akan pernah terlambat, Mam. Jadi dalam 4 planes of development ini nanti memang akan kita bicarakan lebih lanjut di kursus kita nanti ya.
Tapi ini memang akan mencakup perkembangan anak dari 0 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 18, kemudian 18 sampai 24 tahun. Itu semua ada karakter-karakter perkembangan anak di usia-usia itu dipetakan semua. Jadi sekali mempelajari tentang Montessori itu tidak akan pernah terlambat di usia berapapun. Karena Montessori adalah gaya hidup, bukan hanya metode atau teori. Fitri. Nah, jadi memang saya selalu sampaikan kepada para pelajar di kelas saya bahwa ketika belajar Montessori ya, kita melihat pengajar atau instruktur kita melakukan presentasi, mencontohkan bagaimana cara melakukan presentasi kepada bukan anak, kepada orang dewasa, ya kan? Itu orang dewasa yang menjadi pasangan dalam video itu pasti bisa dong duduk diam, memperhatikan, mendengar dari awal sampai akhir presentasi. Tetapi when it comes to the child, apalagi ini masih 2 tahun 4 bulan, kita tidak bisa mengharapkan atau berekspektasi bahwa mereka akan duduk diam sampai akhir presentasi. Gak bisa, Mam. Apalagi ini masih 2 tahun 4 bulan, itu kalau kita belajar di kursus Montessori, itu ada dalam masa-masa kepekaan dia bergerak gitu ya. Dan memang tidak salah gitu kan, apalagi mereka masih ingin kegiatan fisik dan lain sebagainya. Coba dilihat lagi presentasi permainan apa gitu ya, atau kegiatan apa sih. Jadi kita buat yang singkat saja dan kegiatannya itu yang sederhana. Itu kan anak-anak usia 2 tahun 4 bulan masih sangat suka bereksplorasi ya, betul ya, di rumah, di baik indoor maupun outdoor, mereka suka sekali mengeksplorasi gitu. Kita biarkan. Dan kalau mau presentasi kegiatan yang sederhana saja. Kemudian perbanyak kegiatan sensorik dan juga practical life yang sederhana. Nah, memang kalau misalnya anak kita mengambil alih dan dia ingin melakukannya sendiri, misalnya kegiatan mengancing nih, Mam, ya. Kegiatan mengancing itu kan belum kita selesai tujukan, dia sudah rampas dressing frame-nya, kemudian mengancingkan dressing frame itu sendiri gitu. Kita biarkan dia berkonsentrasi, dan misalnya karena dia tidak melihat presentasi sampai akhir dan kemudian dia stuck gitu, ini gimana nih kancingnya nggak bisa ditarik dari lubang gitu kan. Ketika kita melihat dia sudah desperate gitu ya, oh look atau lihat, kita bisa sampaikan itu. Kemudian tidak usah kita presentasi dari awal, tetapi misalnya kita langsung kasih clue gitu, tanpa bicara ya, hanya tunjukkan, tek gitu kan, dia akan dapat aha moment di situ. Oh kayak gitu ya gitu. Nah jadi sesederhana itu sih, Mam Anis. Nah jadi kalau Pillow Talk itu namanya berkomunikasi dengan anak di usia berapapun, bahkan dari anak itu masih di perut, it works. Nah, di anak usia 22 bulan ini, jadi hampir 2 tahun, anak-anak itu kan sampai di usia 6 tahun itu masih ada dalam fase absorbent mind atau pikiran yang menyerap. Jadi apapun yang kita tunjukkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ajarkan, itu terserap. Jadi saya membayangkan tuh indahnya, meskipun anak-anak masih usia sangat kecil seperti itu, tapi kita berbicara dari mata ke mata, mereka bisa melihat mimik kita, mereka merasa mereka dikasihi, disayangi, dan mereka menyerap itu semua. Sekalipun mereka mungkin belum memahami, ya, tentunya kita juga menggunakan bahasa yang sederhana. Sekalipun mereka belum memahami, tetapi mereka bisa memaknai itu sebagai quality time juga, ya. Nah, yang kedua tentang corner time atau time out. Nah, sebenarnya gini, Mam, saya tuh ketimbang time out, kalau sama murid-murid saya di sini, itu saya memberlakukan malah time in. Kalau time out atau corner time itu kan berarti kita mengisolasi anak ya. Mereka ditarik dari apa yang mereka sedang lakukan, mereka dibiarkan sendiri untuk merenung gitu kan. Nah, dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa, kita memandang itu sebagai momen yang sangat baik bagi mereka untuk merenung, menyadari kesalahan mereka ya, dan biar mereka bisa menyesal, minta maaf, kemudian tidak mengulanginya kembali. Itu dari sudut pandang kita. Bagaimana dari sudut pandang anak?
yang mereka tangkap adalah, oh, saya dibenci sama mama, saya ini jahat, saya ini kurang, saya ini tidak baik, atau mungkin kenapa saya ditempatkan di pojok ya? Apa yang saya lakukan lah? Karena mungkin mereka belum mengerti. Nah, bedanya time in sama time out. Ketika time out itu mengisolasi anak, time in itu merangkul mereka dalam tanda kutip. Jadi kalaupun mereka, misalnya mereka lagi tantrum ya, itu biasanya kan kita biarkan ya. Yang penting mereka itu dalam lingkungan yang aman, tidak dekat kaca, tidak bisa membahayakan diri mereka sendirilah. Itu kita biarkan saja sampai mereka reda. Bila sudah, kita bisa terima lagi mereka, peluk gitu, dekati atau mau berbicara. Tapi kalau misalnya mereka itu melempar barang gitu misalnya ya, kemudian kita langsung time out. Sini kamu di pojok ini ya, ini nggak boleh lempar gini gitu. Sementara mungkin anak usia 22 bulan melempar itu karena mereka mengeksplorasi gitu, bahwa kalau saya lempar barang itu terlepas kemudian jatuh. Nah, dia menganalisa itu gitu, dan itu dilakukan berulang-ulang karena dia sedang refine, dia sedang mengasah kemampuan dia, motorik dia gitu kan. Dan kita menangkap itu sebagai pelanggaran, kemudian kita hukum. Nah, itu anak belum tentu paham. Jadi mending time in daripada time out ya. Dan kemudian misalnya anak itu suka melempar-lempar barang, kenapa kita tidak mengobservasi itu dan memandang itu sebagai, oh, anak ini butuh kegiatan-kegiatan yang melibatkan gerakan atau motorik kasar misalnya. Nah, kita bisa ini yuk, kita main bola yuk gitu, misalnya di luar gitu ya, terus kita lempar, tangkap bola dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa mengalihkan perhatian mereka, karena anak usia 22 bulan ini kan belum paham juga dan gampang lupa misalnya ya, dari mereka misalnya mengutak-atik barang apa gitu ya yang bahaya misalnya, itu langsung aja diangkat kemudian dialihkan ke kegiatan yang lain. Biasanya di usia segini mereka gampang teralihkan. Kemudian area Montessori pembagiannya gini. Jadi area itu untuk anak yang sudah lebih besar ya, Mam. Kalau untuk yang 22 bulan itu biasa kegiatannya masih kegiatan sensorik dan juga practical life yang masih sederhana gitu. Itu tidak ada pembagian per hari. Jadi seperti prinsip Maria Montessori, follow the child. Kita punya rak satu aja di rumah, kemudian kita letakkan untuk anak usia 22 bulan ini sedikit saja, Mam, kayak 4-6 gitu ya, agar mereka mudah untuk membereskannya kembali dan tidak merasa overwhelming. Mereka ini diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Jadi kita sediakan tentu yang sudah sesuai dengan level mereka, dengan ketertarikan mereka berdasarkan observasi kita, dan kemudian kita biarkan mereka memilih. Jadi ini anaknya lagi senang matematika ya. Nah, memang di Montessori kita itu menganut prinsip concrete to abstract, simple to complex. Jadi dari konkret dulu, dalam hal ini adalah kuantitas ya, baru ke simbol atau abstrak, dalam hal ini adalah tulisan angkanya. Kemudian dari simple to complex, dari yang sangat mudah ke yang lebih kompleks. Aparatus apa saja yang harus dipersiapkan? Dia akan mulai dengan number rods, kemudian dilanjutkan dengan sandpaper letter, kemudian number rods dengan kartu angkanya, kemudian ada spindle box yang kotak terus ada spindle-nya ya, untuk mengajarkan angka 0 sampai 9. Jadi 0 diajari bahwa 0 itu means nothing gitu kan. Tetapi kita nggak usah fokus dulu dengan aparatus gitu. Karena memang biayanya tidak sedikit ya, kalau kita mau menduplikasi kelengkapan aparatus yang seperti di sekolah Montessori. Coba kita lihat dan kita juga bisa gunakan barang sehari-hari atau mengekstensikan kegiatan matematika pada kegiatan sehari-hari ya. Misalnya, nak, mami mau goreng 3 telur misalnya gitu kan. Bisa bantu hitung atau bisa bantu ambilkan kayak gitu-gitu. Kemudian bisa juga menggunakan objek seperti Lego ya, atau bebatuan, itu bisa. Tapi kalau mau membeli aparatus Montessori itu ya mulai dari number rods dulu, dari yang mengajarkan kuantitas dulu. Walaupun tidak wajib loh, Mam, sebenarnya ya. Yang penting kita tahu prinsip-prinsipnya.
Kemudian di rumah ada pink tower. Nah, pink tower ini ada di area sensori, gitu. Pink tower ini ada di area sensori. Dia terdiri dari cube atau kubus yang paling kecil sampai yang paling besar ya, dari 1 sampai 10. Ini memang kegunaannya selain untuk gerakan anak ya, dia akan memegangnya itu dengan genggaman besar, kemudian menggunakan tripod 3 jarinya untuk persiapan menulis. Itu juga bisa membantu anak untuk memahami dimensi, diskriminasi berdasarkan ukuran gitu. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan dasar dalam matematika. Dia bisa membantu anak untuk memahami dimensi, diskriminasi berdasarkan ukuran gitu. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan dasar dalam matematika. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ade. Miss, mohon sarannya, apakah rekomen bila saya menjadikan kamar tidur dan playground anak dalam satu ruangan? Saya kepengen membuatkan ada area panjat, seluncuran di kamar tidurnya, namun saya inginnya berfilosofi Montessori. Jawaban Miss Ursula, bila memang kondisi ruangan tidak bisa memisahkan play area dan kamar tidur, menurut saya tidak masalah asalkan memperhatikan keamanan dan supervisi mom. Pertimbangkan juga apakah dengan adanya playground di dalam kamar anak tidak akan terdistraksi dari rutinitas waktu tidurnya. Halo Mam Nesa, jadi memang kalau dalam Montessori, sebagaimana kita punya aturan agar anak itu bisa respect terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, juga terhadap material, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Jadi kita menghindari nada tinggi karena anak-anak yang masih kecil itu mungkin akan salah paham dengan nada bicara kita. Jadi kalau orang dewasa mungkin bisa lebih memahami, tetapi kalau anak kecil mungkin dia mengasosiasikan nada tinggi, suara keras itu dengan marah, ya. Jadi untuk anak 17 bulan saya rasa kita tidak perlu ya. Maksudnya kalau memang terkadang kita terpancing, kita cepat-cepat melakukan persiapan spiritual lagi, kontemplasi dan lain sebagainya. Bila tidak dikabulkan keinginannya juga menangis. Keinginan seperti apa ya Mam? Jadi misalnya anak yang usia 17 bulan itu kan dia punya periode kepekaan terhadap hal-hal tertentu, misalnya terhadap gerakan ya, terhadap keteraturan. Misalnya apa yang kita lakukan membatasi dia dalam mengikuti spiritual embryonya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut gitu ya. Mungkin kita bisa observasi kenapa kita larang ya. Mungkin kalau tidak merugikan kenapa kita tidak biarkan. Tetapi misalnya ada hal yang memang tidak bisa kita berikan ya. Misalnya anak itu pengen memegang panci panas misalnya, terus kita larang kemudian dia menangis. Nah, menangis itu kan adalah salah satu bentuk komunikasi dari anak yang masih kecil seperti ini ya, saya kira itu normal gitu. Dan kalau anak itu menangis atau tantrum sekalipun, jangan langsung kita bujuk atau ikuti kemauannya. Kalau memang hal yang kita larang itu adalah hal yang prinsip ya, bersifat prinsip, tidak bisa ditawar. Ketika kita mengabulkan kemauan si anak, ketika dia menangis, maka anak itu akan menyerap itu sebagai satu istilahnya habit gitu ya. Oh, kalau saya teriak atau saya menangis, saya akan dituruti. Nah, berikutnya dia akan terbiasa untuk melakukan hal yang sama dan akhirnya kita dalam tanda kutip dimanipulasi gitu.
materi yang telah disampaikan tadi, saya selaku moderator menyimpulkan bahwa Montessori homeschooling ini dimulai dari persiapan, pengaturan lingkungan, dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Montessori. Yang terpenting diantaranya adalah percaya bahwa setiap anak memiliki blueprint perkembangannya sendiri, mengikuti kemana minat anak, konsisten terhadap batasan, tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak dapat kita lakukan atau berikan, dan memastikan bahwa anak bahagia dengan aktivitas-aktivitas yang telah kita siapkan. Sekian kuliah WhatsApp kita kali ini. Terima kasih.